Ya, kembali lagi dengan Crypto Republic. Biasa hari ini ride vlog atau ngevlogging sambil berkendara, gitu ya. Ya, kita kan gak akan jauh-jauh lah dari urusan finansial gitu. Oke, jadi kemarin ya kita sudah ngomongin beberapa sambil ride vlog. Kebetulan habis testing guys, ininya kan kemarin lama banget. Si Gambot ini diam di tempat. Ini sekarang lagi dicoba beberapa kali, pergi balik seperti itu. Oke, kali ini kita akan ngomongin koin meme guys. Koin meme yang buat kalian yang sudah lama di kripto ya pastilah tahu koin meme, koin micin. Nah, untuk kalian yang pertama kali atau mungkin ya ini penontonnya kan belum ada, tapi nggak apa-apa, mungkin saya belajar kripto kan untuk belajar bener-bener gitu ya. Ngonten pun ya semoga benar gitu. Karena kan saya berusaha untuk tahu aja sebetulnya untuk diri sendiri gitu ya, daripada saya belajar sendiri kemudian dimakan sendiri. Lebih baik apa yang saya sudah pelajari, apa yang saya ketahui dibagi lewat ya vlog ini salah satunya. Itu sih tujuannya. Kalau saya nggak melakukan pembuatan video, kadang-kadang saya malas karena nggak ada yang ngejar saya gitu ya. Kalau gini kan mungkin nanti ada yang kritik, ada yang ngasih saran, ada yang apa, ada yang minta gitu. Paling tidak ada yang memicu saya untuk membuat lah gitu ya. Oke. Kemarin sih di video sebelumnya ada yang nanya, suruh bahas tentang Brise, koin Brise ya. Brise ini ada koin, ada token guys sekarang. Kalau dulu kan Brise itu, Bitget itu dia numpang di BNB, di Binance Smart Chain. Sekarang dia sudah ada Brise Chain-nya, Brise Chain, yang mana itu adalah koin, jadi koin dia sendiri. Dia seperti itu. Dulu dia ya koin micin gitu, koin yang secara jumlah itu hampir 1 triliun. Kemudian dibakar, dan kemudian dia rutin juga membakarnya. Terakhir saya bahas mungkin di sekitar 380 triliun koin yang tersisa. Nah, karena koin sebanyak ini ya dianggap jadinya koin micin, koin yang micin apa sih, penyedap rasa itu kan. Koinnya apa, micin itu murah, harganya 500 perak, dapatnya ribuan butir. Nah, itu makanya disebut koin micin. Untuk membahas Brise ya saya perlu data, jadi saya tidak bisa sambil nge-vlog. Pasti nggak inget kan berapa market cap-nya, berapa volumenya, berapa burningnya. Nanti mungkin video kedua saya harus cari data dulu, nggak mungkin. Nah, sekarang kita ngomongin koin micin, koin meme secara umum. Ya kalau secara umum kan hanya pandangan pribadi ya, pengetahuan pribadi yang saya coba bagi supaya saya juga gampang mengingatnya gitu ya. Oke. Saya tahu ya, koin micin adalah koin meme. Itu koin yang meme itu ya, meme. Kalian tahulah meme gitu ya. Jadi kalau di luar ya disebut koin meme, koin lucu-lucuan, koin yang apa ya, untuk hiburan aja gitu. Pada saat itu ada yang paling sukses koin meme itu adalah Dogecoin, itu paling sukses awal-awal ya. Di tahun 2019 apa 2020 itu lahirlah Shiba Inu. Itu adalah yang paling sukses, yang paling panjang gitu. Yang paling panjang tentu Dogecoin lah. Kalau kalian lihat Dogecoin itu dia
market cap-nya sekarang sudah di berapa? 30 ya, harus lihat data karena ini data ya, data harus dilihat di coin market cap. Tapi dulu sempat sampai ke 0,7 mungkin berapa? 11.000 rupiah. Dari sen itu naik gila-gilaan karena waktu itu Elon Musk men-tweet sesuatu gitu ya. Jadi ya begitulah. Namanya juga koin hiburan gitu ya. Jadi dukungan dari seorang Elon Musk itu membuat komunitasnya menggila, kemudian dia naik tinggi, kemudian terjun. Ya itu, tapi terjun ya standar umumnya kripto kan seperti itu. Cuman bedanya memang masa iya dari 11.000 sekarang turun ke kemarin sempat ke berapa? 1.000 rupiah gitu. Artinya kan penurunannya luar biasa. Ya iya kalau itu, tapi kripto memang begitu gitu ya. Jadi ya kalian biasakanlah gitu. Nah, buat kalian yang belum pernah gitu atau baru sekedar pengen tahu koin itu, kripto itu ada dua jenis ya teman-teman ya. Jadi ada koin, ada token. Koin adalah satu cryptocurrency, mata uang yang berdiri di networknya sendiri, berdiri di jaringannya sendiri. Contoh misalkan BTC dia berjalan di atas jaringan Bitcoin. Jadi jaringannya kan Bitcoin. Bitcoin itu adalah nama jaringannya, nama sistemnya itu Bitcoin. Nama koinnya adalah BTC. Kemudian ada ETH. Nama jaringan networknya ya network Ethereum. Jaringan koinnya adalah ETH. Ya sayangnya nggak dibedain kan, jadi bikin susah gitu ya. Tapi namanya Ethereum ETH gitu ya. Kemudian ada juga BNB Smart Chain, itu jaringannya. Namanya itu BNB untuk koinnya. Nanti ada Solana, pakai Sol, ada Matic, ada Tron, ada yang gede-gede lah ya, yang gede-gede. Ini blockchain yang gede-gede. Blockchain itu banyak banget guys. Jadi yang gede-gede. Nah, itu disebut koin. Jadi kenapa disebut meme? Kenapa disebut token? Ini ngomongin koinnya dulu ya. Koin tadi adalah semua mata uang, semua kripto yang ada jaringannya sendiri. Cara ngeceknya gimana sih? Ya cara mudahnya gitu ya. Kalau kita harus cari tahu ya, sekarang banyak lah, Google ada, AI ada, apa ada, tinggal ngetik aja sebetulnya. Tapi cara paling mudahnya gini. Mastiin, misalkan nih ada Brize Bitcoin. Nih Brize ini koin atau token? Simpel aja, tulis aja Brize Scan di Google ya, di Google Brize Scan. Kalau udah ada scannernya, itu pasti dia punya jaringannya sendiri. Jadi kalau Shiba Scan, PP Scan kan tuh nggak ada guys. Nggak ada ya. Ya sekarang Shiba ada, tapi bukan Shiba juga lah yang jadi dalamnya, bond. Artinya kalau kita itu adalah on chain. Jadi kalau kita copy address wallet kita, kemudian paste di sana, kita akan bisa melihat transaksinya di on chain. Jadi memang di blockchainnya Brize gitu. Nah, karena apa? Kalau Brize-nya BNB, Brize-nya Ethereum itu ya nggak bisa masuk ke Brize Scan-nya ini, Brize Network-nya nggak bisa. Jadi memang dia khusus untuk jaringannya masing-masing. Biasanya sih koin-koin terkenal itu di semua jaringan dia ada ya, dengan sengaja supaya laku gitu ya. Di BNB ada, di Ethereum ada, di Solana ada. Jadi supaya ini aja, yang mereka itu biasanya koin-koin jualan kan begitu. Berbeda dengan Doge ya, Dogecoin. Walaupun dia disebut koin micin, koin meme, koin hiburan, koin gak yang bermanfaat, tapi kalau ngomong gak manfaat, semuanya juga gak ada manfaat. Manfaatnya adalah itu sebagai alat simpan. Ini Dogecoin-nya ya, ini ngomongin jaringannya, Doge Network, Dogecoin Network. Jadi jaringan dari Dogecoin itu adalah bank, seperti video sebelumnya bahwa kripto itu ya bank, gitu aja udah, simple, sederhana.
kripto adalah bank. Orang nggak mau nyadar, nggak mau ngakui itu aja. Kenapa negara itu nggak mau mengakui? Ya karena ada resiko, guys. Bagaimana dengan perbankan kita gitu ya. Tapi itu nanti cerita lain. Kita lagi ngomongin koin dan token. Artinya Dogecoin adalah koin ya, koin bukan token. Karena dia punya jaringan sendiri. Shiba Inu itu yang di Ethereum adalah token. Karena apa? Disebut token ketika dia numpang di jaringan lain. Contoh PP itu numpang di jaringan Ethereum. Jadi tidak punya jaringan sendiri. Artinya misalnya ini, gua crypto first pengen bikin koin sendirilah gitu ya. Saya pinter coding, pokoknya anggap aja saya pinter gitu, saya bikin, kemudian dimasukkan ke smart kontraknya Ethereum, Solana atau apa, masuk, sudah saya jual. Saya nggak perlu aneh-aneh, saya cukup bikin pokoknya smart kontraknya, janji-janji manisnya, udah kelar sebegitu mudah aja. Dipakai buat apa? Ya emang nggak dipakai buat apa-apa, guys, buat transfer aja. Jadi buat simpanan aja, ya nggak ada. Makanya kripto token itu ya nggak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Nggak ada gitu. Memang betul-betul nggak ada. Kalau koin masih ada. Dogecoin tuh walaupun koin micin, koin meme, walaupun dia sendiri mengklaim saya adalah tidak berharga, saya adalah koin lucu-lucuan, koin hiburan, tetap dia adalah bank. Karena Dogecoin bisa disimpan di Dogecoin Network, bisa dikirim antar walletnya Doge, dan itu berharga. Itu aja. Kalau PP kan nggak bisa. Kalau kita mau transfer PP dari wallet satu ke wallet lain, kita butuh Ethereum karena dia numpang di Ethereum. Kalau yang numpang di BSC, dia akan pakai BNB. Dia yang di Solana, dia akan pakai Sol Pematic ya, saya jadi lupa sih. Intinya adalah koin yang di jaringan itu yang akan digunakan ketika ada token lain numpang di situ. Jadi Ethereum itu bukan, kalau kita kan kenalnya sekarang ini Ethereum dipakai untuk bikin koin, kemudian koin itu dijual. Seolah seperti itu. Sebenarnya si Ethereum ini, jaringan Ethereum ini ya tidak begitu. Jaringan Ethereum ini kan sebetulnya dia bisa ditumpangin apa aja kayak. Kalau misalkan nih, kamu sebuah perusahaan yang memang mau mau decentralized lah gitu. Kamu punya data yang sangat besar, data stok, data apa dan lain sebagainya, yang supaya tidak mudah tidak mudah dimanipulasi. Jumlahnya, stoknya berapa, itu kan nggak bisa dimanipulasi. Kalian bikin smart contract di Ethereum kah, di BNB kah, di mana, tinggal dimasukin nanti masuk ke jaringan. Jadi setiap perubahan, setiap apa nanti misalkan ditransfer, misalkan stoknya ada 100, kemudian diambil 50, kan terambil tuh. Nah, biar data tidak bisa diutak-utik, ya pakai jaringan kripto ini gitu. Salah satunya adalah Ethereum, BSC dan lain-lain. Jadi bisa, artinya itu bisa difungsikan ke situ. Jadi tidak serta-merta jaringan blockchainnya Ethereum ini hanya untuk dipakai bikin koin, bikin token, kemudian dijual. Bukan. Fungsinya itu luas sekali, bahkan catatan sipil, pilkada, dan lain-lain. Ya hanya negara kan belum memahami karena ini baru gitu. Namanya hal baru, yang berani melakukannya negara-negara maju dengan dicoba dia gitu ya. Kalau negara kita pasti ya pasti sudah, orang-orangnya pasti sudah lah. Saya yakin orang-orang ahli IT di Indonesia tuh banyak sekali, dan mereka sudah menyampaikan, dan mereka sudah menjelaskan, dan sudah bermacam, dan pemerintah kita udah pasti mempelajari itu. Tapi karena hal baru, mereka tidak mau ambil resiko.
Biasanya kita begitu ya, kita menggunakan sesuatu yang orang seperti negara kita masih belum berani ngambil risiko berlebihan ya. Kenapa ya? Karena ya kita masih seperti ini. Beda misalkan gini, pandangan lah, orang biasa-biasa dengan orang kaya itu kan berbeda, cara ambil resikonya berbeda. Orang kaya ini investasi itu dia berani ambil resiko karena mereka sudah tahu, sudah bisa ngukur setiap resikonya. Jadi kalau begini resikonya begini. Di tingkat negara juga sama, negara maju dia berani ambil resiko apapun, berani dia. Sudah diukur resikonya. Jadi resiko itu bukan hanya, kalau namanya pemerintahan resikonya kan resiko publik gitu ya. Kalau orang Indonesia begitu ngedengar ini 1A, orang ngomong A, logikanya aja, kalau yang ini udah jadi pro kontra, pada akhirnya digaduh, pada akhirnya setiap proyek nggak pernah jadi. Itulah Indonesia. Ya maaf aja, memang itu yang terjadi. Tidak semua orang, belum semua orang Indonesia itu dewasa menyikapi sesuatu. Wah, itu sudah urusan politik. Tapi itu nyatanya. Nah, kalau di negara lain ya sudah, memang dia negara maju gitu ya. Jadi isu sedikit no problem. Oke, itu fungsi kripto masalahnya kan, kita ngomongin bahwa kripto itu bisa difungsikan. Saya tertarik dengan kripto bukan karena cuannya yang 1 juta jadi 5 juta. Itu is okay, itu hal lain. Tapi yang hal gitu, emas juga bisa begitu kok, beli motor, mobil kalau mau usaha gitu juga kok, ngapain harus ke kripto yang beresiko tinggi. Tapi di balik itu saya menarik buat saya gitu, karena sifatnya decentralized, kemudian tidak ada yang pemiliknya, tidak dikendalikan dan lain-lain. Jadi di situ yang menarik. Makanya tadi koin, entah itu koin micin. Jadi yang disebut meme, nggak semuanya guys, meme itu bukan koin. Nggak semua meme adalah token. Jadi koin disebut koin ketika dia punya jaringan, punya network sendiri ya. Contoh yang paling tadi ya adalah Dogecoin. Dogecoin itu kalau dibilang micin, iya, orang jumlahnya banyak kok. Kita cuman punya duit berapa, dapatnya banyak butir gitu ya. Jadi kalau sekarang sih sudah lumayan, sekarang 1000 berapa? Harus dilihat lah, atau pokoknya 1200 apa 1600 lah sekarang. 1600 kayaknya per koin. Ya dulu nggak segitu juga. Dogecoin itu satu koin itu 1000. Jadi kalau punya uang 100.000 kita dapat ya lebih kurang berapa sih? 50 ya? 70 koin. Ya pokoknya hitunglah. Nah, kalau dulu kan Shiba Inu dulu ya sekarang juga itu nggak, walaupun punya jaringan sendiri akhirnya namanya Shibarium. Jadi beda ya. Shiba token yaitu token. Nah, Shibarium itu tidak merubah Shiba Inu, Shiba token ini menjadi koin, tidak. Jadi yang ada di dalam jaringan Shibarium adalah bond, namanya bond. Jadi kalau mau transaksi di Shibarium tidak menggunakan Shiba Inu, tapi menggunakan bond. Jadi kalau kita beli bond, ya bond itulah yang disebut sebagai koin. Sementara Shiba Inu-nya itu tidak bisa dijadikan sebagai koin. Sangat disayangkan. Padahal dulu berharap karena Shiba Inu adalah Dogecoin kedua, jadi begitu populernya Shiba ini membuat itu sangat luar biasa besar guys. 1,5 juta holder yang ada di situ, entah itu bot, entah itu aktif atau tidak. Tapi intinya adalah ketika wallet itu ada isinya tertransfer, maka itu dihitung bahwa itu holder, entah walaupun nilainya 0,0001 rupiah sekalipun, tapi kan masih ada isinya, maka dihitung holder. Nah, itu sampai sekarang kalau Shiba Inu ya token, walaupun sudah punya Shibarium, maksudnya ini pengembangnya lah. Kalau
Shiba Inu-nya ya sudah, Shiba Inu ya sudah mainnet kok, udah nggak bisa diapa-apain. Emang pembuatnya bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau burning kan bisa di burning, bisa di apa namanya, minting, dicarikan kembali. Ya kalau burning, kamu juga bisa burning. Kamu beli Shiba Inu misalkan tuh, beli aja berapa triliun token gitu, senilai berapa ratus miliar, masukkan ke Dead Wallet. Dead Wallet adalah sebuah dompet yang nggak tahu siapa pembuatnya atau itu protokol saya tidak tahu, tetapi Dead Wallet itu kalau misalkan punya Ethereum, kalian cari aja di Dead Walletnya selalu ada. Kalau cara ngelihatnya Dead Wallet di mana? Kalian klik misalkan di Ethereum ke apalah, misalkan PP yang paling jelas Brise deh kalau nggak salah, yang sudah cek silakan klik di CoinMarketCap Brise, kemudian kali Explorer, begitu terbuka di BSC Smart Chain-nya, nanti di situ di ke bawah ada namanya holder. Di holder nanti di situ ada address wallet XXXX itu dead belakangnya. Nah itu adalah sebagai burning wallet. Jadi di dalamnya tuh bermacam-macam koin. Emang sampah, tempat sampah itu dibuang ke situ. Jadi sebetulnya koin itu bukan dibakar. Kalau ngomong dibakar ya salah juga. Itu tempat sampah. Jadi semua koin, semua token ada di situ. Jadi memang dibuang ke situ. Ke mana? Ke wallet itu. Nah, apakah wallet itu nggak ada pemiliknya? Lah nggak tahu sih. Pasti ada yang bikin, namanya address wallet. Kan address itu kan tinggal kita bikin. Habis dibikin, kita buang kuncinya. Kan itu aja. Kan lupa kuncinya loh. Kuncinya hilang ya sudah gitu. Artinya itu udah jadi tempat sampah aja. Tapi kalau ketemu lagi, bisa saya ambil lagi dong. Nah, tempat sampah itu mungkin kalau itu dengan sengaja dihancurkan, dia punya walletnya. Kalau kalian bisa mencoba-coba ngebuka, entah bagaimana caranya kalian ngebuka itu kunci Dead Wallet itu, luar biasa guys. Itu bertriliun-triliun uang ada di sana. Silakan kalian, dan itu koin-koin laku loh, bukan koin-koin yang nggak laku. Tinggal ditransfer semuanya, kalian jual, beres gitu. Itu nggak bisa apa-apain. Kalau kalian bisa mengut dari tempat sampah itu ya monggo-monggo aja. Nggak ada kan orang yang orang itu tempat sampah kok gitu ya. Tapi pasti akan namanya tempat sampah itu biasanya dipakai untuk mengurangi pasokan. Misalnya kayak Brise, dia memburning beberapa triliun token Brise dia ya ke situ, ke Dead Wallet gitu. Karena Dead Wallet ini dipercaya banyak orang bahwa itu adalah wallet mati yang sudah tidak digunakan lagi. Apakah benar tidak digunakan ya kita nggak tahu, tetapi pada prinsipnya adalah semua orang percaya di situ, dibanding dengan dia masukin ini loh ada address wallet untuk burning, ya kita nggak tahu, mungkin dia dipindahkan ke sana, betul ada koinnya di sana, orang kita bisa ngelihat kok, kita bisa ngelihat koinnya ada di sana, ditransfer di situ, tapi apakah itu tidak dikeluarkan lagi suatu saat, ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di Dead Wallet, kalau kita lihat, bisa kita lihat bahwa tidak pernah ada out dari pertama dia ada gitu ya. Mungkin beberapa tahun dulu dia ada in, tapi tidak pernah ada out. Artinya entah memang dengan sengaja gitu, tidak ada outnya gitu, sehingga dijadikan tempat sampah. Mungkin gitu ya. Oke, jadi tempat sampah ini memang untuk daya tarik koin-koin micin ini, koin-koin meme. Biasanya koin micin kan banyak kah koin apa ya yang memang Shiba Inu itu kan awalnya 1 triliun token, kemudian disumbangkan ke Vitalik sebagai pemilik Ethereum karena dia numpang di Ethereum sebanyak 500 triliun tokennya.
kemudian disumbangkan ke badan apa gitu sama Vitalik yang 100 ribunya, yang 100 triliun tokennya, kemudian yang 400 triliun itu dimasukkan ke dead wallet ini. Kalian bisa tracking juga, bisa ngeliat kok kapan, jam berapa, itu ada di sana yang dari Vitalik ya, yang dibuang ke situ. Jadi Vitalik dikasih hadiah tapi malah di-burn sama dia. Ya maksudnya supaya berkembang. Justru mungkin disitulah kali ya Shiba Inu itu melonjak, karena seorang Vitalik membuang koin ke tempat sampah. Kata kita, mungkin kata banyak orang, berarti nggak bermanfaat. Nah, sudah jelas si Shiba Inu nggak bermanfaat. Bagi orang sekilas, wah Vitalik aja nggak suka dengan koinnya, gimana saya mau suka? Tapi begitu Vitalik membuang ke tempat sampah, Vitalik adalah orang yang tidak serakah dengan uang. Bayangkan 400 triliun Shiba Inu dibuang. Kalau nggak dibuang itu sekarang, waduh, ya Vitalik sih sudah nggak butuh duit, percuma juga. Kalau koinnya udah banyak banget kan, dia membuat Ethereum, mungkin Ethereum dia berjuta Ethereum kan. Kalau dia butuh duit tinggal jual aja gitu. Mungkin di situ ya, karena namanya pembuat pasti kan sebelum yang lain dijual dia akan nyimpan dulu dong. Masa ya dia punya produk kemudian dijual semua, nggak mungkin. Biasanya kan tetap aja seorang guru harus ada satu jurus yang dirahasiakan kan begitu. Nah ini juga sama lah, paling nggak ada beberapa juta token koinnya Ethereum pasti disimpan dia ya, karena sifatnya nggak punya kewajiban juga untuk memberikan kepada masyarakat dunia. Nggak ada kewajiban, dia nggak ada kewajiban, terserah dia aja gitu, terserah dia gitu. Nah, jadi tempat sampah inilah yang kita jadikan sebagai referensi untuk melihat kebenaran dari koin token koin meme ini, koin meme atau koin micin. Karena biasanya burning itu dijadikan sebagai alat iklan gitu ya, maksudnya dijadikan media untuk dia menarik perhatian banyak orang. Apa istilahnya sih? Ininya gini, untuk menarik perhatian supaya orang mau beli koinnya, biasanya adalah dengan burning. Ini koin akan saya burning secara otomatis. Ini akan kita Brise juga melakukan hal sama. Kemudian Shiba Inu melakukan hal sama. Jadi Shiba Inu itu timnya itu membuat Shibarium. Setiap transaksi yang di bond menggunakan bond ini akan dicomot sedikit untuk di burning. Apa betul di burning? Iya, cuma nilainya ya Allah percuma aja kan, nilainya triliunan token, sementara jual burningnya cuma juta koin ya. Kapan selesainya guys? 200 tahun juga nggak habis gitu ya, istilahnya begitulah. Tapi memang begitu. Jadi buat kalian yang suka koin nggak manfaat, nggak berfungsi, jadi murni spekulasi aja ya. Jangan kaget kalau nanti misalkan nembak tinggi, anjing bisa sampai sekian, tapi setahun kemudian beruduk, nggak ada harganya misalkan ya. Begitulah kripto gitu ya. Jadi jangan kaget aja. Yang penting adalah kalian kalau pengen masuk kripto itu percaya diri sendiri dong, jangan percaya orang lain gitu. Jangan mau yang diajak lewat WA investasi untung gede dari kripto tapi duitnya dikasih ke dia, itu jangan. Sudah simple banget. Sekarang begini, kenapa sih beli kripto harus lewat orang gitu? Why? Alasannya apa gitu? Nggak tahu lah, kan ada YouTube, tinggal ada Google, ada AI. Apa masalahnya gitu? Sekarang gini, kalau kita beli koin meme tadi ya, kemudian kalian
nitip orang dengan bantuan apapun, dengan profit apapun, itu janganlah. Kan sama aja kalian beli emas nitipin ke orang yang kalian gak kenal. Contoh misalkan ada orang, "Mas, lu punya tolong beliin emas dong 2 gram, ini duitnya." Terus kita nggak tahu siapa dia. Wah, itu mah ya, itu logika sederhananya, dan banyak orang masih mau seperti itu gara-gara orang malas untuk mempelajari bagaimana cara membeli kripto di exchange. Ya Allah, cuman daftar pakai KTP, masukin duit, transfer ya, kemudian beli, simpan, udah. Kalau naik nanti jual, tarik duitnya, selesai. Semudah itu, guys. Semudah itu. Cuman jangan berharap kayak yang di WA, 1 menit dapat 100.000, 1 hari dapat 500.000. Ya itu money game. Yang ada duitmu habis, nggak bisa ditarik. Udah. Kalau beli kripto di exchange, di diri sendiri, ya saya bilang tadi kan, saya udah ada video kemarin bahwa kripto adalah bank. Itu adalah bank. Koinmu kalau pindahkan ke wallet ya, jangan di exchange ya. Begitu beli di toko kripto, Indodax, Pintu dan lain-lain. Kalau kalian taruh di sana, kalian sama aja kayak beli emas, emasnya taruh di situ. Nah, kalau mau jadi emas sendiri, ya beli emas toko emas, bawa pulang emasnya, dah simpan di lemari. Sama juga kripto. Kalau kamu beli kripto, koin, apapun, mau koin micin, mau token, mau koin, kalian simpan sendiri. Beli di Indodax, di toko kripto, di Binance, di Gate.io, Maxi, beli aja, set, masukkan ke wallet. Setelah masuk, dah simpan. Nah, dulu guys. Setelah beli gitu ya, sudah tinggal transfer dari pasarnya itu, dari Indodax dan kawan-kawannya tadi, ke wallet pribadi. Memang sedikit rumit menyimpannya di sana, nanti belinya ngejualnya lagi bagaimana dan lain-lain itu ada. Tetapi ya begitu, memang begitu gitu ya. Kalau kita masih percaya sama Indodax, beli di Indodax, simpan di sana, suatu saat nanti jual di sana, ya it's okay, no problem lah gitu. It's okay. Kalau di wallet kita hanya bebas saja. Beli di Indodax, jual di Binance, jual di Indodax, jual di Pintu, jual di Bibit, jual di mana-mana tuh boleh. Sama seperti emas lah, bahkan mau dibawa ke Amerika jual di sono oke. Bisa gitu ya. Jadi bebas. Nah, jadi jangan tertipu lah koin atau token-token yang menjanjikan fixed income atau pendapatan tetap atau kenaikan janji luar biasa. Betul, banyak miliarder, banyak triliuner itu dari Dogecoin, dari Shiba Inu, dari bohong, dari pempek. Betul, memang itu fakta, memang itu ada. Tapi ya bukan sekelip mata, guys. Beli hari ini, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, tergantung momen, tergantung nasib juga tentu saja ya. Karena kan dia ketika dia baru lahir, dia beli dan disimpan. Sekarang begini, siapa yang pernah kuat menahan lah, misalnya punya modal 1 juta, kemudian naik tiba-tiba jadi 10 juta karena baru lahir ya, karena token atau koin yang baru lahir itu kan murah ya, begitu dibeli kemudian melonjak, biasa, itu standar. Koin baru lahir, baru mau dijual, pasti murah. Guys, asar sih. Goblok udah asar.
ketika naik 10 juta, siapa yang tahan untuk tidak dijual? Ayo, dari 1 juta, kaget kali ya. Atau tiba-tiba dari 1 juta naik ke 100 juta, siapa yang tidak tahan untuk tidak menjualnya? Yang tahan mungkin sedikit orang. Ketika tidak dijual 100 juta ini, misalkan nih, dari beli 10 juta, 1 juta gitu ya, dia naik, melonjak, shoot, kemudian terjun lagi karena sudah waktunya. Sebentar guys, ada ambulan. Kemudian dia turun, karena kalau tidak dijual dari 100 juta bisa turun lagi, tinggal sisa 2 juta atau 5 juta. Bisa begitu, karena dia belinya bawah sekali sampai ke tinggi ya. Walaupun ada juga yang akhirnya tidak laku, ada juga gitu ya, ada yang terus naik. Nah, begitu turun kemudian tahan lagi di tahun berikutnya, siklus kedua misalnya, yang tidak 100 juta turun jeruk menjadi tinggal 10 juta lagi misalnya. Nah, nanti di 4 tahun berikutnya dia melonjak lagi menjadi 1 miliar misalnya. Kemudian dia jatuh lagi, dia naik lagi, sama seperti pemilik Bitcoin, sama seperti pemilik Ethereum dan lain-lain. Apakah bisa begitu? Nggak semua, guys. Jadi tidak semua bisa bisa melihat koinnya itu melonjak tinggi dibiarkan, jatuh dalam dibiarkan. Nggak semua. Kebanyakan orang dari duit 10 juta turun menjadi 8 juta udah menangis, guys. Menangis terseduh-seduh, duitku tinggal 8 juta. Aduh, ini kripto scam, ini kripto dia seperti itu. Padahal kripto itu bisa turun lebih jauh lagi. 8 juta masih sedikit, bisa turun lagi 2 juta. Tapi kalau kita tahu dari 2 juta itu dia bisa naik lagi menjadi belasan puluhan juta ke atas lagi. Nah, di koin-koin tertentu itu adalah fakta. Di koin tertentu ya ada 28.000 koin, 28.000 aset kripto. Lu pilih yang mana? Pilih yang mana, beli di mana? Kalian seperti apa belajarnya? 28.000 guys. Bukan main-main. Itu banyak, milihnya bingung mau seperti apa coba. Tapi disitulah jadi kalau ada orang lain berhasil dari kripto, lu ya jangan ngiri, jangan dengki, jangan malah FOMO dan lain-lain. Karena ada 2 kemungkinan yang pernah berhasil di kripto. Satu adalah orang yang memang belajar mendalaminya, belajar mengerti bagaimana kripto itu bekerja. Satu itu ya. Yang kedua mungkin orang yang lucky, beruntung, jadi beruntung. Rame, dia beli, lupa atau entah bagaimana, itu tiba-tiba melonjak menjadi sekian. Hanya 2 itu kan. Tapi begitu ditanya lagi untuk mengulang benda yang sama, pasti tidak bisa. Jangan bisa mengulang hal yang sama, nggak bisa. Kenapa? Karena keberuntungan itu tidak bisa diulang, guys. Tidak bisa diulang. Namanya keberuntungan itu tidak bisa diulang. Terulang mungkin bisa, tapi untuk mengulang tidak bisa. Mengulang itu berarti kan kita yang mengontrolnya. Nah, kalau orang yang belajar memahami, kalian yang paham betul, yang sudah dibiasa di forex, di saham, di manapun bisnis, orang yang ahli di bidangnya, ingat ya, ahli di bidangnya pasti berhasil, itu saja. Siapapun kalian, kalau kalian ahli
di bidang tertentu pasti berhasil. Nah, keberhasilan itu bukan hanya soal duitnya ya. Ini ngomongin, tapi ngomongin berhasil. Kalau kalian ahli di pertanian, mungkin kalian berhasil mengembangkan tomat super besar, mungkin bisa. Apakah kalian jadi miliarder dari tomat sebesar itu? Belum tentu. Tetapi kalau kalian di bidang itu, pasti kalian berhasil. Nah, kalau kalian belajar di bagian keuangan, kalian ahli di bidang keuangan, saham, kripto, forex, apapun lah yang urusan dengan keuangan, dinamakan berhasil ketika apa? Tentu berhasil kalau duitmu nambah. Itu berhasil. Saya misalkan nih ngomong bla 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 bla, cap, tapi lu rugi mulu, ya berarti bukan ahli dong. Iya, bukan ahli. Lo pintar nyuap aja, ngomong doang lo, itu berarti bukan ahli. Karena keuangan, alat ukur keberhasilan, ya uangmu bertambah. Pertanian, alat ukurnya kamu berhasil mengembangkan apapun itu di bidang pertanian. Teknik, keberhasilanmu apa? Ya kamu bisa membuat sesuatu teknik yang luar biasa hebat. Bukan berarti kalau lu petani dianggap berhasil ketika duitmu segunung, duitmu sekamar. Itu bukan. Itu laki, itu luck, beruntungan. Kamu belum tentu ahli. Banyak kok yang duitnya segunung. Tengkulak itu duitnya segunung loh. Padahal cuma beli doang, urusannya pertanian. Tapi kalau ditanya bagaimana pupuk yang baik, bagaimana, belum tentu bisa dia. Dia bukan ahli di bidang pertanian. Dia tuh ahli berbisnis. Kalau ahli berbisnis itu sama dengan harus ahli bidang keuangan. Karena bisnis ngurusin bisnis, uang ngurusin uang. Mungkin kalau dia berbisnis, pastinya namanya bisnis berurusan dengan uang. Mungkin situ ya. Tapi kalau lu bergerak di bidang keuangan, lu harus berhasil. Nah, saya berusaha untuk mempelajari ini supaya suatu saat saya berhasil. Suatu saat, belum tentu sekarang. Biarkan orang udah berhasil duluan, is okay, no problem. Sana belajar lah. Yang penting saya ilmunya dulu. Soal hasil dan tidak, nanti itu bukan urusan saya. Yang penting dapetin ilmunya dulu, mengerti betul soal hasil, kemudian itu kebiasaan saya begitu. Oke? Jadi buat kalian yang pengen belajar kripto, pengen sukses di kripto, nggak ada cara lain selain belajar. Percuma kalau cuma ngikutin kata saya kalian beli, udahlah, nunggu aja. Itu luck dan tidak akan pernah terulang kembali. Itu keberuntungan. Beruntungan itu tidak bisa diulang. Terulang mungkin aja, untuk mengulang tidak. Jadi nanti kalian tidak akan pernah mengulang keberuntungan itu kalau kalian tidak ahli. Hanya sekedar ikut, hanya sekedar FOMO. Nah, kalau kalian mau ikut, konsisten aja. Ikutin siapa? Si A misalkan, dia punya ilmu kok, gue ikut dia aja, it's okay. Yang penting sama seperti seorang murid yang kemana-mana mengikuti gurunya, biasanya ilmunya akan bertambah juga. Sama seorang biasa-biasa aja ikut bosnya berbisnis, dia jadi pintar berbisnis gitu. Jadi bisa aja ya. Kalau kalian malas situ belajar kayaknya udah nggak ini deh, saya mau ikut bos saya aja yang ngerti, atau teman saya yang untuk paham banget deh. Apa ya kata dia, gue ikutin. Resiko gak apa-apa, yang penting gue ikut cara dia. Beresiko, saya udah tahu resikonya, saya udah ngukur resikonya, oke, itu lebih baik. Tetapi mengukur kemampuan orang juga nggak mudah. Kamu mau mengukur resiko, masih harus mengukur orang lain, double gitu ya. Berbeda misalkan kamu belajar sendiri, kamu nggak perlu ngukur siapapun, ukur aja dirimu sendiri. Oh, udah bisa,
it's okay. Resiko, it's okay. Kemudian apa lagi? Untung, luck, it's okay. Dah, sendiri. Nah, kalau kamu dengan orang lain, misalkan ada konten kreator atau temenmu atau apapun, ada resiko bahwa temenmu itu di depan kamera oke, tapi sebetulnya dia mungkin menjebak, bisa saja kan. Bisa saja temenmu itu ngakalin kamu, bisa saja kan. Ya bisa aja gitu. Jadi cobalah dipahami aja sendiri, walaupun itu basic, walaupun itu dasar. Oke ya, kayaknya udah panjang banget. Tadinya aku tuh ngomongin koin, tapi koin meme itu ya sebetulnya koin meme, koin micin adalah koin atau token yang memang tidak bermanfaat. Sudah jelas tidak bermanfaat. Kripto pun sebetulnya saat ini tidak bermanfaat. Belum ada manfaatnya gitu. Jadi satu-satunya manfaat adalah untuk disimpan sebagai alat simpan dan alat transfer. Itu satu-satunya manfaat. Jadi tetap ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Ada manfaatnya. Alat untuk transaksi dan juga alat untuk menyimpan. Itu sudah pasti. Kalau dipakai buat beli, buat apa ya itu enggak. Sebetulnya enggak harus begitu juga gitu ya. Oke geng, sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Yang berani nonton lama, saya acungi jempol karena saya yakin Pak kamu pasti berhasil. Yakin seyakin-yakinnya, karena begitu kamu nonton video panjang, sebentar, kamu selesai ya. Dengan kamu nonton video panjang, berarti ilmu kamu akan bertambah dengan lebih cepat dan lebih baik. Saya yakin itu, karena saya telah membuktikannya. Tanpa saya menonton video yang panjang tiap hari, tiap waktu, tiap saat tuh di YouTube, di mana-mana gue tonton, nggak akan pernah saya tahu. Udah sebegitunya aja, masih banyak yang saya nggak tahu. Masih banyak mungkin yang salah. Apalagi yang cuma nonton TikTok, apalagi yang cuma nonton Instagram, buy sell. Aduh, maaf saja deh. Saya kadang-kadang kasihan aja guys. Jadi duitmu terbuang sia-sia, ilmumu nggak dapet. Kalau belajar kebuang, nih duitnya nih hilang 10 juta misalkan. Tapi nambah ilmu, bukan nambah ilmu kehilangan, bukan apa, aduh ya sudahlah, saya kemarin begini, saya nggak boleh begini lagi. Itu mah pengalaman guys, bukan ilmu. Jadi kenapa duitmu hilang? Siapa yang membawa lari? Bagaimana caranya dia bawa lari? Bagaimana cara kerjanya begini? Kamu dalamin itu. Jadilah kamu penjahat itu. Maksudnya untuk mempelajari dia, seolah jadilah itu. Bukan maksudnya kamu jadi penjahat, bukan. Putarlah otakmu menjadi dia. Artinya, oh ini menipu nih, oh ya sudah, jangan itu dong. Wah, jadi panjang lagi guys. Ya intinya adalah buat di luar sana, judi aja orang Indonesia itu kan apa ya, sebetulnya tahan banting loh. Itu judi online itu luar biasa guys, triliunan juga duitnya di sana. Yang rugi juga jutaan orang. Tetap aja orang main aja karena modal 50.000, bayangan dapat 1 juta, dapat 500.000 gitu ya. Nah, jangan pernah berharap di dunia kripto terutama yang kita bahas ini, duit 100.000 jadi 1 juta dalam waktu semalam. Nggak ada guys, nggak ada ceritanya. Saya udah bilang tadi, duit
100.000 bisa jadi 10 juta, 100 juta, mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mungkin, itu pun mungkin. Lagi-lagi kalau kamu bisa memilih koin yang tepat, lagi-lagi kalau itu beruntung. Masalahnya ada 28.000. Jadi lupakan untuk kaya dengan cepat, lupakan. Dan judi, slot, judi online, kaya cepat itu juga mustahil. Yang ada itu cuman ilmunya nggak dapat, karena cuman depo, pencet. Karena memang mudah, mau bangkrut mudah, mau untung mudah, ya kan, itu kan mudah. Jadi seperti itu. Dan selamanya akan bodoh, udah gitu aja sih. Bodoh makanya, karena kita kalau mau jadi dibalik, waduh, bagaimana kalau jadi saya? Bagaimana cara kerjanya slot dibaliknya? Kalau kamu mau mempelajari dia, dipelajari, ilmunya banyak guys, banyak ilmunya. Kamu bisa belajar website, kamu belajar blog, kamu belajar server, kamu belajar IoT, kamu belajar program, kamu belajar. Nah, itu kalau kita dibalik, bagaimana kalau saya menjadi bandarnya sana? Banyak di sana. Kalau misalkan saya menjadi pebisnisnya, saya harus beli servernya, saya harus siapkan uangnya, saya harus siapkan orangnya, saya harus siapkan manajemennya, dan itu tuh banyak. Ilmunya banyak sekali. Jadi penjahat pun ilmunya banyak guys. Seharusnya kita yang nggak jahat, yang baik-baik, ilmunya harus lebih banyak dong. Ya gimana, orang penjahat aja ilmunya banyak, ya kita pasti kalah lah. Orang yang berilmu pasti kalah dong. Lah kita nggak jahat, kita baik. Punya cuman pistol, sementara dia punya senapan otomatis loh. Makanya untuk jadi berhasil, kita semua gitu ya, semua seluruh Indonesia harus berilmu semuanya, harus pintar semuanya. Jangan senangnya yang gampang aja dah, yang agak ada, percuma gitu. Yang ada nanti kamu tertipu, ditipu, hilang. Ya kebetulan saya juga ngalamin dulu guys. Jadi ngomong begini juga sebetulnya kan, berapa kali tertipu, berapa kali ditipu, berapa kali kehilangan, berapa banyak kehilangan, ya sudahlah. Jadi kebetulan kan kalau saya hilang, misalkan duit hilang 1 juta, harga 1 juta saya mungkin berbeda dengan orang lain. Makanya kalau orang lain, saya mungkin 2 juta berharga gitu, tapi banyak loh di luar sana dia tidak berharga lah. Orang cuman itu 5 juta kok, 10 juta buat apa gitu. Banyak loh yang kayak begitu. Tapi banyak juga orang yang 100.000, 50.000 itu sangat berharga. Banyak guys. Jadi berbeda ya. Memang saya gampang ngomong, duit 1 juta aja kok, 100.000. Tapi bagi sebagian orang itu banyak sekali. Jadi penipu itu kejam, ya betul kejam. Ada orang 50.000, duit segitu-gitunya, main judi slot, beli kripto katakanlah, tiba-tiba hilang duitnya. Itu kan kejam sekali. Yang kejam siapa? Orang itu kan pinter, hanya menyediakan aja. Kalian itu yang bodoh, nggak mau belajar, udah gitu aja, tolol aja lu. Udah hilang duit, tertipu, ya karena bodoh. Kalau pinter ya nggak akan ketipu gitu. Nah, penipu itu nggak satu guys, bukan hanya membodohi orang yang bodoh. Penipu kita ada levelnya. Ini orang goblok, bodoh, orang setengah pinter, jenius, dan macam-macam ada juga. Jadi setiap orang yang pinter, ada orang lebih pinter, ada maling pun seperti itu. Ada maling, ada penipu, ada perampok yang dia itu ngambil hanya dari orang-orang yang di bawahnya. Banyak. Memang ada penipu
low level, medium level, sama high level. Jadi levelnya tinggi. Orang yang super pinter bukan berarti akan terbebas dari penipu. Dia akan ditipu juga. Karena apa? Yang menipu adalah orang pinter, lebih pintar dari orang yang sudah pintar itu. Jadi tetap ada. Makanya kita dituntut, kita semua manusia, terutama kita orang Indonesia, anak-anak muda, harus belajar. Belajar sekarang itu sangat mudah, ya Allah. Cuma tinggal baca, buka, klik, tanya doang. Sekarang daripada Google pun banyak, kalian tinggal install AI. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot punya Microsoft, Gemini punya Google, ChatGPT punya OpenAI. 3 itu adalah AI terbaik saat ini. Kalian install, kalian tanyakan apapun yang kalian pengen tahu, apapun. Jadi ilmu itu harus dicari, guys. Tidak bisa kan lu berpengalaman. Ya berpengalaman kan karena baca juga. Nanti di umur waktu, masa iya kita harus untuk berpengalaman, untuk kehilangan 100 juta kita harus mengalami dulu sendiri baru kita sadar. Iya kan enggak, kamu bisa belajar dari orang lain. Oke guys, panjang lebar, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.